Oke, yang terakhir kita udah sampai ke login register ya. Login, kemudian register ya. Kemudian ketika dia udah berhasil login, ini kita udah arahkan dia ke it's register. Ini dia udah ke login account. Nanti kalau berhasil dia ke page home berita ya. Oke, kita coba aktifkan dulu untuk SMPP-nya. Saya coba cek di localhost-nya udah jalan atau belum. Oke, di localhost-nya udah jalan ya. Kemudian di sini kita coba running dulu ya di IP-nya. Coba kita ganti dulu, kita sesuaikan IP-nya. Ini 10. Ini kita ganti di sini di utils. Sorry. 10.200. Oke, kita ganti, coba kita running ya. Oke, di sininya kita lupa tadi ganti ya ke page berita. View berita. Nah, ini kita belum ganti tadi. Ini kita ganti dulu.
Oke, jadi di sini kan kita belum ada login apa namanya sessionnya ya, jadi dia harus minta login terus. Jadi kita harus pasangkan login sessionnya. Ini udah bisa. Kemudian, nah tadi itu kan di bagian login itu kan kelihatan passwordnya ya. Nah itu kita bisa hilangkan atau kita bisa set di sini ya, di passwordnya di sini kita ganti menjadi obscure text. Ini true. Ini biar passwordnya ke hide ya. Kemudian di page register juga sama. Ini kita hide juga passwordnya. Kita coba cek lagi. Nah, dia udah bulat-bulat gini ya. Jadi dia nggak kelihatan lagi passwordnya. Oke, di bagian sini, coba kita login lagi ya. Oke, jadi di bagian sini nanti kita bikin satu menu di sini atau di sebelah sini ya, untuk dia ke profile. Jadi kita coba tambahkan satu dulu, eh ikon menu ya. Kita tambahkan di view berita. Oke, pada PP barnya ini kita tambahkan icon button ya. Icon, oh sorry, kita tambahkan dulu action, kemudian baru icon button, kemudian iconnya kita set di sininya, icon, eh, profile user. Nah, kemudian nanti di sini kita arahkan ke page profile. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan juga icon untuk dia logout ya. Hmm. Nah, untuk di sini kita agak sedikit berbeda ya. Di sini kita tambahkan asing. Kemudian ini untuk logout ya. Nah, di sini kita tambahkan await, kemudian session manajernya.
kita invite dulu di atas ya. Kita bikin dulu eh, di sini kita tambahkan Await Session Manager. Kemudian kita panggil di sininya clear session ya. Jadi biar sessionnya bisa di clear. Kemudian setelah dia di clear kita tambahkan di sininya dan kayak gini. Kemudian navigator, kemudian push and remove until. Ini dia nanti kita arahkan dia ke material page root. Ini ke login page. Oke, jadi ini untuk logoutnya, kemudian ini untuk ke profilnya. Oke, kemudian kalau kita jalankan dia kira-kira coba jalankan ya. Ada dua menu di sini. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Kita coba ganti dulu colornya ini. Ya, dia menunya ada dua ini. Ini ada profile, ini ada logout ya. Ini klik dia udah pindah ke logout. Kita coba ganti tempatnya dulu. Oke, jadi dia kira-kira udah seperti ini. Jadi nanti kita akan kalau logout kan dia udah ya, tinggal ke bagian profilnya. Nah, untuk ke sininya biar sekarang ini kan kita ketika kita restart ataupun kita reload dia kan mesti login ya. Jadi kita biar nggak minta di login terus, kita tambahkan session manager di login view-nya. Kita tambahkan ini ya pada saat dia udah berhasil login. Nah, di sini eh nah di sininya nanti kita tambahkan untuk ke simpan sessionnya. Oke, di sini kita manggil session manager save ref. Nah, di sini kita simpan variabel-variabelnya. Jadi kita simpan di sini itu adalah data dot value kayak gini. Kemudian data ID ya. Data dot ID.
Kemudian kita simpan username dan username data full name. Ini ngerti kan ya maksudnya yang untuk bagian sini. Jadi data.value, kemudian tanda tanyanya dua, kemudian isinya nol. Jadi maksudnya di sini sama kayak yang di sini juga ya. Jadi ini tuh kayak if else. Jadi ketika data.value-nya ada, maka dia eh, akan manggil data.value-nya, isi dari ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, maka dia akan kosong aja. Itu sama juga dengan yang ini, kalau data.id-nya ada, jadi dia akan manggil value dari data.id, tapi kalau nggak dia akan isi char kosong atau varchar kosong gitu. Oke, kayaknya untuk sessionnya sudah, karena untuk sessionnya simpel aja. Kita coba ya. Hmm, kita coba arahkan page menu ya. Oh ya, kayaknya nanti perlu satu page lagi sih untuk ngecek kondisinya dia udah login atau belum ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu aja. Jadi kita bikin page profile ya. Ya, di sini kita tambahkan ball, kemudian is loading. Oke, kita perlu satu. Oke, kita tambahkan untuk modalnya ya. Jadi sebelumnya itu kan kita udah ada yang SMPP, htdocs, kemudian ini ya get user dan php. Oke, jadi di sini tuh kita akan coba panggil satu ya. Get
user .php, kemudian kita butuh ID ya, ID dari usernya. Jadi di sini tuh kita panggil misalnya ID-nya 9. ID ya. Oh iya, sorry. Ininya ganti jadi mana tadi teh? Ini ya, IP-nya disamain. Karena kalau nggak nanti di error ya. So, nah dia jadinya ini. eh Nih ya. Nah ini kan kita udah dapat responnya. Jadi responnya ini nanti kita bikin model lagi. Kita ke quick tab tadi O ya. Quick tab tadi O. Kemudian kita generate code-nya. Nah kita bikin model user by user profile aja ya. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan dia ke model user profile. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Ini model user profile. Oke, kemudian kita tambahkan di bagian sini string id. Kemudian kita tambahkan satu buah metode. eh, user PPT. Oke, ini kita ngambilnya yang datum ya. Datum. Get user. Kemudian asing ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan try catch-nya untuk handle error. Kemudian di sini kita tambahkan set state is ya, di sini kita tambahkan import HTTP. Ya. HTTP dan HTTP dan post. Nah, kemudian di sini kita tambahkan URL-nya ya. Kemudian kita panggil di sini base URL. Kemudian get user dan php. Ini sudah. Kemudian
Di bawah sini kita tambahkan list, kemudian datum ya. Ya, jadi di sini kita tadi tambahin try catch, kemudian kita apa akses API-nya ya yang get user, kemudian body-nya di sini adalah ID ya. Karena di sini tadi kita pakai parameter ID yang ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan list datum ya, ini untuk menampung datanya, data objeknya. Kemudian kita masukkan data yang udah kita dapatkan ini ke dalam user profile yang di atas ini tadi. Nah, kemudian di bagian eh, ininya ini sama aja dengan page yang di sini. Kita copy aja ya. Bagian try catch-nya. Ini sudah, kemudian ini untuk yang menu get usernya ya, untuk proses pengambilan datanya. Nah, kemudian kita akan menambahkan proses do in background untuk pengambilan data usernya. Jadi di sini kita tambahkan session manager ya, dan get pref, kemudian then, kemudian di sini value. Nah, kemudian di sini kita tambahkan set state-nya, kemudian ID sama dengan session manager dan ID user. Kemudian di bawah sini kita panggil metodenya yang get user. Ya, jadi init state-nya ini berfungsi sebelum ininya dipanggil ya, page-nya ini dipanggil. Jadi kita harus nge-reload dulu dan dapetin dulu ID-nya biar nanti ketika kita butuhkan di sini dia ada gitu. Jadi kita tambahkan init state-nya dulu untuk proses di background-nya. Kemudian kita tambahkan di bagian UI-nya di sini. Scaffold, kemudian app bar, kemudian title ya, kemudian kita tambahkan teks, ini profile, kemudian background color, that's orange. Nah, kemudian di sini kita tambahkan body center, kemudian cell, kemudian padding, kemudian kita tambahkan
Kemudian di dalam sini kita return ya, return size box. Kemudian kita set media query. Ini untuk dia responsif ya, untuk yang media query-nya. Kemudian kita tambahkan size, kemudian width ya. Kemudian kita tambahkan height-nya misalnya 250. Kemudian di sini kita tambahkan child, kemudian car. Nah, di bawah sini ini perlu kita jadikan dia data list ya. Jadi mapnya ini nantinya dia data list. Oke, sekarang udah nggak error. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan di dalam car-nya ini shape. Kemudian di bawah sini kita tambahkan children. Nah, di sini kita tambahkan teks untuk profilnya ya. Jadi di sini kita mau menampilkan full name, full name. Kemudian kita tambahkan stylenya, text style. Kemudian kita tambahkan color, first black. Kemudian kita tambahkan font size, 14. Kemudian kita tambahkan font weight ya. Font weight. Dan kemudian ini kita copy aja. Kita mau nampilin yang username. Ini kita copy. Sorry. Ini kita copy yang ini. Username ya. Kemudian satu lagi kita mau nampilin emailnya. Ini kita copy, kita paste aja. Kemudian kita teks email ya. Oke. Oke, ini untuk bagian profilnya ini udah ya. Tinggal di page loginnya, tadi mana loginnya? Ini bukan yang view berita. Ini kita arahkan dia ke page ini ya, ke page profile.
Sini kita tambahkan navigator dot push, kemudian konteks, kemudian material page root, ke page profile. Oke, kita coba dulu. Oke, ini datanya ya. Jadi datanya udah sesuai yang login. Kemudian kalau misalnya kita logout ya udah kembali ke sini. Kemudian kita coba login dengan akun lain ya. Schedule coding dat. Oh sorry, skip ya. Halo, suaranya kedengaran? Tadi terputus ya. Oke, jadi kalau untuk yang loginnya ini dia udah berdasarkan dari yang dari database ya. Jadi untuk di profilnya ini siapa yang login nanti dia udah langsung masuk ke bagian profilnya. Jadi di profilnya ini dia udah munculin siapa yang login gitu. Mungkin di sininya kita rapikan dikit di page profile ya. Oke, dia udah seperti ini. Jadi untuk bagian mana profile kemudian login register ini udah ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Pasti sepertinya belum ada pertanyaan, bisa dilanjut saja. Oh ya, oke. Oke, jadi di sini kan kita udah pasang session manager ya untuk menyimpan session loginnya. Tapi untuk sekarang kan kita belum ngecek kondisi dia udah login atau belum gitu. Jadi kita perlu satu page yang berfungsi untuk mengecek dia loginnya ini dia udah login atau belum begitu. Oke, kita coba tambahkan page-nya itu yang ini ya, splash screen ya. Kita coba tambahkan splash screen aja.
Oke, kemudian di page splash screen-nya ini, nah di sini kita tambahkan satu buah function ya, untuk ngecek eh, atau metode lah ya, metode untuk cek sesi. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan future check session. Ini kita tambahkan future dan delay. Kemudian duration, kemudian kita tambahkan di sininya D-nya gede ya. Oke, jadi di sini ketika untuk splash screen-nya ini dia ada semacam sebelum dia pindah ke page berikutnya, dia ada delay selama 5 detik ya di sini. Kemudian nanti kita tambahkan di sini session manager, kemudian get ref, kemudian then. Oke, jadi di sini kita akan coba untuk cek apa namanya session value-nya ya, dia kosong atau enggak gitu. Nah, kemudian di sini kita akan cek value sessionnya. Jadi if kemudian value kemudian tidak sama dengan nol. Kemudian di sini kita tambahkan navigator, kemudian dot push. Konteks, kemudian material. Page root. Nah, ini kita arahkan dia ke page berita. Navigator, push and remove ya. Oke, jadi di sini kondisinya, jadi kalau value-nya ini tidak kosong atau dia ada isinya, jadi nanti dia akan pindah ke page home berita ya. Jadi navigator kemudian push and remove until, jadi dia akan nge-push dan nge-remove page sebelumnya itu, kemudian dipindah ke page home berita gitu. Ini kalau dia udah login ya, atau dia udah ada sessionnya, kemudian di sini kalau misalnya sessionnya masih kosong, nanti kita akan arahkan dia ke page login. Kemudian di sini kita tambahkan navigator, kemudian push,
and remove until. Nah, ini kita arahkan dia ke page login. Oke, jadi dia gini ya. Jadi kita panggil method namanya check session. Jadi di check sessionnya ini dia akan mengecek apakah sessionnya udah ada atau belum. Jadi kalau udah ada, nanti dia akan pindah ke page home berita. Tapi kalau belum ada, dia akan pindah ke page login gitu. Nah, setelah kita bikin metode yang ini, setelah itu kita akan tambahkan proses di backgroundnya ya. Kita tambahkan init state, kemudian kita panggil chat session. Oke, di sini kita tambahkan gambar ini ya. Ya, ini kita udah bikin page splash screen, kemudian kita juga udah nambahkan check sessionnya. Nah, selanjutnya kita akan rubah dia di page sini. Jadi yang pertama diarahkan itu ketika apps-nya ini dibuka itu adalah ke page splash screen ya. Ya, kita coba stop dulu. Kemudian kita running lagi. Oke, jadi tadi udah kelihatan ya. Jadi yang pertama dipanggil itu adalah splash screen, kemudian dia akan ke page login ya, karena sessionnya tadi kita udah reload ya, jadi dia nggak ada. Coba kita ketengahkan ini. On alignment.
Oke, ini udah ya. Coba ini kegedean tulisannya. Ini kita copy aja dulu. Ya, misal ini sebelah screen-nya, jadi nanti dia akan delay dulu, nanti baru pindah ke page login gitu. Nah, kemudian di page login-nya ini kita akan coba ya login ya. Oke, ini udah. Nah, harusnya dia udah nggak perlu ini lagi sih. Nah, ini. Jadi dia nggak perlu ke page login lagi, karena kita udah login tadi, jadi dia udah langsung ke page beritanya gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan?
Oke, kita lanjutkan atau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan? Apakah dari penjelasan sampai yang ini bisa dimengerti atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu adalah update profile. Nah, untuk update profile dia kira-kira seperti ini. Jadi kita butuh satu buah lagi untuk ininya, untuk API-nya ya. Di sini kita bikinnya pakai PHP. Kemudian di sini kita butuh deklarasi variabel ID, kemudian full name, kemudian username ya. Kemudian kita pakai MySQL sintaknya di sini update users, set full name, kemudian username, where ID, kemudian is sukses ya. Kalau dia sukses, maka dia nanti akan ngecek ID-nya ada atau enggak ya. Kemudian setelah itu dia akan set true. Kemudian value berhasil edit user, username-nya apa, full name sama ID-nya gitu. Kemudian is sukses, kemudian value, kemudian message seperti itu. Oke, kemudian setelah ini kita cobain dari Postman-nya ya. Nah, dari Postman, ketika kita ingin coba untuk update user, nah di sini kita tambahkan URL atau endpoint-nya tadi, kemudian kita tambahkan username, kemudian password, kemudian full name, kemudian ID ya. Dan nanti kita baru bisa melihat responnya sukses, true, kemudian username-nya apa, kemudian full name-nya, kemudian baru ID-nya, seperti itu. Eh, Tadi apa? Get user ya.
Oke, ini untuk yang endpoint-nya dan juga API-nya udah ya. Sekarang kita tinggal ke bagian Flutter-nya. Jadi kita akan bikin page baru ya. Di sininya edit file. Nah, kemudian di page profile-nya ini kita coba tambahkan di bagian app bar-nya ya. View berita. Nah, ini kita coba tambahkan dia kayak gini di page profile. App bar. Oke. Oke, di sini dia ada tombol editnya ya. Nah, ini nanti kita tinggal arahkan dia ke page edit profile yang ini. Nah, edit profile ini dia konsepnya sebenarnya sama dengan yang di apa tuh namanya? Di login ataupun register ya. Kan dia konsepnya adalah uh, push ini ya input text ya. Jadi di sininya oke, jadi ketika dia di sini nanti kita bikin dekorator ya atau penampung data. Jadi kan kita di sini butuh mana dia tadi? ID, full name sama username. Jadi di sininya kita bikin string ID. Kemudian final string username ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan dekoratornya. Jadi di sini tuh kita tambahkan this that username. Nah, di sini dia butuh required ya untuk apa namanya? Macam null safety begitu. Jadi dia mengharuskan datanya diisi. Oke, sekarang kita udah ada ini. Jadi nanti ketika dia pindah ke sini, kita akan ada datanya ya. Oke, setelah itu kita coba bikin ininya dulu. Scaffold ya, build UI-nya. Kemudian kita coba contoh di bagian register ini aja, biar nggak capek-capek ya. Ini kita copy aja. Ini dari sini kita paste, kita ke edit user. Nah, kita nggak butuh email di sini, jadi emailnya nggak bisa diedit ya. Kemudian itu full name, itu username, passwordnya juga nggak bisa diedit. Jadi yang bisa diedit itu adalah full name sama username-nya aja. Nah, kemudian setelah itu baru di sini kita tambahkan ya body
kemudian home. Oke, kita coba copy aja deh dari bagian sini. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke bagian edit user. Oke. Nah, di sini dia kan ada error ya. Nah, ini kita hapus aja. Kita nggak butuh. Eh, Ini apa? Full name, username. Nah, email kita nggak perlu email. Jadi emailnya kita hapus. Terus kita nggak perlu password. Passwordnya kita hapus juga. Kemudian kita butuh button ya. Nah, ini sementara kita komen dulu aja. Ini kita kasih di sini update. Nah, ini gesture detector kita nggak perlu, kita delete juga. Oke, kemudian nah hint text-nya ini kita ngambil dari yang variabel yang udah kita punya tadi, yang udah kita tampung ya. Jadi coba kita di sini panggilnya gini, name. Hmm, Oke, sebentar kita. Oke, sebentar kita coba arahkan dulu dari page profile. Itu dia ke page edit profile ya. Nah, di sini dia akan butuh username. Username ini kita ngambil dari hmm, kita butuh ID user, kemudian get user ya.
Kita coba. Karena kita butuh data yang ini, nah coba kita lemparnya dari dalam sini ya. Nah, di dalam sini karponem. Nah, dicoba di dalam sini kita tambahkan button 1. Oke, ini kita arahkan dia ke page edit profile. Nah, username-nya ini kita ngambil dari sini ya. e.username. e.username. Kemudian kita ngambil dari e.fullname sama id e.id. Ya. Oke, di sini udah dapat datanya. Kemudian kita akan pindah ke page edit ya. Page edit profile. Oke, sekarang kita butuh untuk update ya. Update datanya. Oke, sekarang kita butuh untuk edit datanya. Jadi kita coba cek dari yang register ini ya. Ini kita bisa copy aja yang dari future-nya ini. Sampai ke sini kita copy. Kemudian kita masukkan dia ke sini. Ini responnya tadi mana ya?
update. Nah, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, model edit user, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan dia ke sini. Kita page profile. Jadi kita copy dari sini saja. Dari ini kita tambahkan dulu import HTTP, HTTP. Add account. Kemudian ini kita ganti jadi get user ya, PHP. Kemudian ini kita nggak perlu pakai ini. Jadi yang kita butuhkan itu hanya dua ya, full name dan username ya. Kemudian ini kita ganti menjadi model edit user. If value page berita. Nah, username-nya ini kan dia yang untuk login ya. Coba kita set di sini dia disable. Set disable.
Coba dulu yang ini ya. Ya, kita klik yang edit profile. Misal kita ganti full name-nya menjadi, oh ya, di sini kayaknya ada yang lupa ya. Di bagian edit profile kita butuh di sininya ID ya. ID. Ini ya, NID. Jadi kita nggak ngubah ID-nya sama sekali. Kemudian coba di hint text-nya ini kita ganti widget ya, and full name. Kemudian di hint text username-nya juga kita ganti menjadi widget and username. Nah, dia udah dapat di sininya ya, datanya. Udah dapat ya. Nah, cuman ininya untuk username-nya kan kita nggak mau dia di edit ya. Jadi read only. Kemudian di sininya username itu kita ngambil dari sininya aja. Jadi yang kita edit di sini contohnya cuma full name ya. Widget and full name and username. Oke, kita coba contoh edit yang ini ya, yang ayam tadi. Ini kita ganti.
Itu username. Get no. Coba dari sininya kita, yang username-nya kita hilangkan juga. Sorry. Jadi di sininya kita nggak perlu. Jadi kita cuma perlu, oh ya ini endpoint-nya juga belum diganti ya. That user, .php. Oke. Oke, di sini udah keganti ya. Jadi kira-kira begitu untuk dia uh, update user ya. Jadi prosesnya sebenarnya hampir sama kayak kita di login ataupun register yang ada input-inputannya begitu. Yang penting nanti ketika di sininya yang kita lakukan tadi selain dari API-nya, yang ini kan API ya. Kemudian kita butuh model, ini model edit usernya di sini. Kemudian kita bikin page edit profile. Nah, kemudian kita tampung nih dekorator-dekorator ketika dia pindah gitu. Nah, dia ada di bawah datanya, ID-nya, full name-nya, username-nya. Kemudian setelah itu kita tambahkan ini ya, sebuah metode ataupun function update data yang mana nanti dia akan memanggil update user. Kemudian di dalam body-nya itu dia adalah full name, kemudian ID. Nah, karena ID-nya ini dia tidak akan kita rubah, jadi ID-nya kita ngambil dari dekorator yang udah kita simpan tadi, gitu. Nah, kemudian nanti dia akan ngecek value-nya. Kalau dia satu atau berhasil, nanti dia akan pindah ke page home berita. Tapi kalau enggak, dia akan ada message-nya error dan lain-lain gitu. Nah, kemudian di bagian UI-nya ini kita cuman butuh menampilkan edit untuk full name-nya. Dan biar data yang sebelumnya kelihatan, kita tambahkan di bagian hint text-nya ini. Hint text, kemudian widget dan end full name. Kemudian setelah itu kita panggil button ya, update.
Nah, ketika ini diklik, nanti dia akan ngecek dulu ada yang kosong atau enggak. Kalau enggak kosong, dia akan langsung ketika submit atau klik update ini, dia akan klik method update account yang ini, gitu. Nah, nanti setelah dia berhasil, datanya dia akan berubah di database-nya. Di sininya ya. Sininya dia akan berubah, nanti tinggal kita load aja. Nah, ini yang terakhir kita ubah ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi secara besar, secara garis besar itu udah selesai ya sampai yang terakhir ini. Itu dia ada login, kemudian register, session management, page profile, sama update profile gitu. Sama yang terakhir itu tadi ada logout ya. Nah, logout itu sebenarnya dia simpel saja. Jadi ketika dia nah, tadi page berita, view berita ini ya. Jadi untuk logout dia sebenarnya simpel saja. Jadi karena kita udah menyimpan sessionnya, jadi kita tinggal clear sessionnya aja untuk dia logout gitu. Nanti dia akan pindah ke page login ataupun page yang sebelumnya. Kemudian tadi juga ditambahkan di sini splash screen ya. Splash screen ini untuk cek sesi login atau belum. Jadi kalau dia udah login, nanti dia langsung pindah ke page berita atau page utamanya. Tapi kalau belum, nanti dia akan berada di page login. Seperti itu. Oke, kita masih ada sisa waktu sekitar 20 menit ya. Mungkin ada yang bertanya atau diskusi, boleh. Karena untuk materinya secara garis besar udah selesai ya. Mungkin untuk dari saya, itu saja. Saya kembalikan ke Bu Irma ya. Mungkin kita boleh buka sesi diskusi. Oke, demikian aja. Terima kasih. Nanti saya upload untuk yang Git-nya ya, ke Git yang biasa. Bisa. Ini sudah dijelaskan dan sudah diberikan contoh juga sama dokumentasinya. Oke, teman-teman, masih ada waktu sekitar 15 menit. Silakan melakukan tanya jawab. Boleh tanya jawab dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky, atau mungkin teman-teman mengalami kendala pada saat pembuatan proyek akhir, silakan juga bertanya sama beliau gitu ya. Karena mungkin ini sesi terakhir dengan Mas Rizky, minggu depan kita sudah fokus ke proyek masing-masing, tidak ada materi lagi kemungkinan gitu ya. Silakan, mungkin ada yang ragu gitu ya, ada yang kendala, ada masalah gitu ya, silakan ditanyakan ya. Karena di kelasnya kurang banyak ini ya, kurang bertanya ini. Bima, kamu ada pertanyaan Bima? Halo Bima, Nurul, mungkin Peter, Wisilia, Razi, Rosa, Salva, Umar Fahri, ada pertanyaan silakan. Atau Arya, ada pertanyaan silakan Arya. Ya, boleh. Postman untuk ngecek kayaknya. Ya, ya benar ke sini ya. Bisa, tapi kita bikin ininya sendiri, kelasnya sendiri. Ini cara gampangnya sih, daripada kita repot-repot untuk ngonvert jadi model, karena setiap respon itu kan dia emang harus jadi model. Cuman mau manual atau mau yang instan gitu. Nah, kalau QuickType ini dia model instannya, jadi kita nggak perlu lagi mikirin bikin model secara manualnya, karena dia udah langsung generate gitu.
Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Fahri, ada lagi pertanyaan berikutnya? Silakan. Alam Syah, mungkin ada pertanyaan Alam Syah, Gofur, Farid, ada Gaida juga. Haikal, ada pertanyaan Haikal? Mars Adeva ada atau Mas Handa? Tidak ada? Berarti nanti proyeknya harus benar semua ya. Betul nggak Mas Rizky? Ini tidak ada pertanyaan, nanti proyeknya harus bagus ya, harus ini Mm-mm. harus nah ya biar dapat nilai A ini. Karena ini kelas yang kelas sama saya pasti mengusahakan yang terbaik buat kalian. Kalau nggak bisa saya nanti saya carikan pengajar tambahan gitu ya. Jadi ya nanti Mm. tagihan dari saya adalah produk dari mata kuliah ini harus bagus gitu ya. Iya, Di kesempatan bertanya tidak bertanya berarti udah paham semua gitu ya. siap. Mm. Oke, terima kasih Mas Rizky untuk presentasinya. Mohon maaf Mas Rizky, tadi saya sudah WA ya untuk mungkin kami minta tolong Mas Rizky. Tadi ada sedikit narasi dari kayak semacam ucapan selamat ulang tahun buat UNJ dan terima kasih gitu ya Mas Rizky. Misalnya apa ya yang bisa? Ya terima kasih UNJ misalnya gitu ya. Atau apa? Mungkin narasinya kurang lebih seperti tadi Mas Rizky yang sudah saya share. Kemudian dengan background yang sudah saya kirimkan. Jadi nanti di video ini Mas Rizky mengucap kami pin videonya Mas Rizky. Terus nanti Mas Rizky videonya akan saya potong ucapan tersebut. Nanti mohon izin berkenan misalnya kalau di post di YouTube-nya UNJ ataupun di YouTube-nya FT nanti minta izin ya Mas Rizky ya. Oh ya, siap. Bentar Bu ya. Saya coba, saya nggak pernah ganti background soalnya. Saya coba cari Iya, cara. iya. Caranya di ini Mas Rizky di select kamera terus choose virtual background tadi. Betul background. Heeh. Kalau Ya. ganti background sesuai yang apa tadi? Ada tombol plus add image Oh, ini, oke oke. add image Kelihatan video, kelihatan. nanti arahkan ke gambar tersebut.